Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Insan TV, pendengar Radio Insani dan juga pendengar Radio Telaga Dakwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali berjumpa dalam program Embun Pagi yang insya Allah di kesempatan hari ini seperti biasa kita akan kembali mengkaji tentang fikih salat atau bagaimana cara salat sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Kita berharap nanti kita dapat mengambil faedah yang banyak dari apa yang akan beliau Ustaz sampaikan dan semoga kita mampu untuk mengamalkannya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Insan TV, pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, dan juga pendengar Radio Telaga Dakwah yang ada di Biren Aceh, yang semoga semuanya dirahmati Allah. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan kembali bersama Ustaz Abdullah Zainal SMA hafizahullah taala dalam bahasan salat lahir batin. Yang kali ini tema yang akan diangkat oleh beliau adalah tentang cara sujud bagian yang kedua, melanjutkan dari tema yang sebelumnya. Dan kami persilahkan bagi Anda insyaallah nanti di sesi soal jawab Anda bisa bersoal jawab bersama beliau, berinteraktif. Untuk pendengar Radio Insani bisa mengirimkan pertanyaan di 085 600 100 880. Adapun bagi pemirsa Insan TV dan pendengar Radio Telaga Dakwah bisa melihat ke layar kaca yang tertera di Insan TV. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada, kita akan langsung maksimalkan untuk mendengarkan pemaparan dari beliau Ustaz Abdullah Zainal SMA hafizallahu taala. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para pemirsa Insan TV dan UV TV dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, dan juga para pendengar Radio Telaga Dakwah yang ada di Biren Aceh. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang cara sujud, di mana saat itu kita sudah membahas tentang beberapa cara sujud yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang pokok adalah kita diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Di dalam beberapa riwayat disebutkan sab'atu a'zum, 7 tulang, ya, yaitu muka, ya, muka di sini mencakup dahi, ya, kening dan juga hidung. Kemudian juga kedua tangan, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua jari-jari telapak kaki. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan beberapa pembahasan penting
seputar sujud yang sering ditanyakan, dan juga terkadang ada sebagian orang yang keliru di dalam mempraktekkan apa yang akan kami sampaikan berikut ini. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'tadilu fis sujud." Kata Nabi SAW, "I'tadilu fis sujud." Beliau mengatakan, luruslah kalian dalam sujud. Ya. Luruslah kalian di dalam sujud. I'tidallah kalian di dalam sujud. Para pemirsa dan para pendengar yang kami hormati, apa maksud lurus dalam sujud? Ya, apa maksud i'tidal di dalam sujud? Selama ini kita mendengar kata i'tidal itu adalah buat orang yang bangkit dari ruku, berdiri sebelum dia sujud, itu i'tidal. Memang saat itu posisinya betul lurus. Ya, kenapa dikatakan i'tidal? Karena saat itu pundak kita itu lurus. Ya, karena kita sedang berdiri tegak. Nah, sekarang Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari Muslim tadi bahwa kita disuruh i'tidal, disuruh lurus. Nah, disuruh lurus ketika sujud. Itu maksudnya apa? Ada sebagian orang memaknai lurus itu adalah dengan memanjangkan, ya, dengan memanjangkan pundaknya, ya, punggungnya, dengan memanjangkan punggungnya sampai hampir-hampir kayak orang mau tiarap. Ya, saking apanya? Saking panjangnya. Nah, jadi kan rukuk kan kira-kira seperti ini ya, miring kayak gini ya. Nah, jadi ada sebagian orang dia memanjangkan, menjulurkan punggungnya, ya, hampir kayak orang mau tiarap atau tengkurap. Dia mengira bahwa itulah lurus yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sujud. Tentunya ketika kita membaca suatu hadis, kita perlu membaca keterangan para ulama saat menjabarkan hadis tersebut. Kita perlu mengembalikan hadis itu kepada syarah atau keterangan dan penjabaran dari para ulama yang tentu mereka lebih memahami hadis-hadis itu dibandingkan kita yang hidup jauh sekian abad setelah Nabi SAW wafat dan ilmu kita juga sangat kurang. Apakah yang dimaksud dengan meluruskan punggung ketika sujud adalah seperti apa yang dipraktekkan oleh sebagian orang yang kalau sujud itu panjang banget? Apakah itu yang dimaksud? Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh para ulama kita saat mereka menjabarkan hadis di atas. Salah satu ulama yang menerangkan hal itu adalah Imam Ibnul Arabi. Imam Ibnul Arabi rahimahullah di dalam kitab beliau Aridatul Ahwadhi. Kata beliau, maksud dari lurus di dalam sujud, maksudnya adalah seimbang tumpuan pada kedua kaki, kedua lutut, kedua tangan dan wajah. Saya ulangi, maksud dari lurus dalam sujud adalah seimbang tumpuan pada kedua kaki, kedua lutut, kedua tangan dan wajah. Yang saya sebutkan inilah seluruh anggota sujud. Jadi kata beliau, maksud dari i'tidal atau lurus dalam sujud, maksudnya adalah bertumpunya seimbang. Ya, bertumpunya seimbang sehingga tidak ada satu anggota sujud yang mendapatkan beban
lebih dari yang lainnya. Jadi bebannya itu tidak ditumpukan kepada tangan tok, juga tidak ditumpukan kepada muka tok, juga tidak ditumpukan kepada lutut tok atau kepada kaki tok. Enggak. Akan tetapi semuanya mendapatkan beban yang rata. Ini maksud dari i'tidal atau lurus dalam sujud sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnul Arabi. Keterangan yang beliau sampaikan tentu dikuatkan dengan hadis Nabi SAW yang sudah kita baca pada pertemuan yang telah lalu, di mana Nabi SAW mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan 7 tulang atau 7 anggota yang sudah kita sampaikan berkali-kali, yaitu muka, dan ini mencakup kening dan hidung, kemudian kedua telapak tangan, lalu lutut, kemudian kaki, maksudnya jari jemari kaki. Nah, ketika Nabi SAW memerintahkan kita untuk sujud di atas 7 anggota ini, berarti semuanya mendapatkan beban. Nah, semuanya mendapatkan beban dan semuanya dijadikan sebagai sebuah tumpuan. Semuanya dijadikan sebagai tumpuan, dan tentunya antara tumpuan-tumpuan ini kalau bisa diratakan dalam arti semuanya mendapatkan beban yang sama. Karena kalau misalnya beban itu hanya diberikan kepada sebagian anggota tubuh, maka kurang sempurna di dalam mempraktekkan sujud di atas 7 tulang tadi. Karena ada sebagian yang cuma formalitas saja, cuma sekedar ditempelkan, berarti dia tidak serius dalam tanda kutip dalam sujudnya. Ya. Ini keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnul Arabi. Keterangan yang lainnya tidak jauh beda disampaikan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Dalam kitab beliau Ihkamul Ahkam. Kata beliau, maksud dari i'tidal atau lurus dalam sujud adalah melakukan sujud sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat. Ini tentu bersifat umum, maka tetapi tentu menguatkan apa yang disampaikan di atas. Bahwa maksud dari i'tidal atau lurus dalam sujud adalah kita sujud sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat, yaitu dengan 7 anggota tubuh yang sudah kami sebutkan tadi. Inilah yang dimaksud dari perkataan Nabi SAW, luruslah dan i'tidallah kalian dalam sujud. Bagaimana dengan fenomena sebagian orang yang tadi kalau sujud itu panjang banget, ya, punggungnya itu diratakan, ya, dipanjangkan, dijulurkan, ya, punggungnya sepanjang-panjangnya sampai kayak orang mau tiarap. Para ulama kita menjelaskan sebagaimana ditegaskan dalam beberapa kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seperti Majmu' Fatawa beliau, kemudian juga dalam kitab beliau Syarah Al-Mumti', dijelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut terlalu memanjangkan punggungnya itu adalah sesuatu yang menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selain menyelisih sunnah, itu juga akan merepotkan orang yang sujud. Kenapa? Karena ketika dia memanjangkan seperti itu, nanti tumpuan tubuhnya itu akan terfokus di kepala. Ya, akan terfokus di kepala. Coba saja kalau Anda tidak percaya, Anda coba sujud sekarang, kemudian punggung Anda panjangkan, ya, punggung Anda panjangkan, kemudian setelah itu lihat kemanakah tumpuan paling berat. Insya Allah kita akan temukan, akan kita rasakan bahwa tumpuan yang paling berat di kepala. Dan ini tentu akan ngefek kepada leher. Dan ini tentu menyulitkan.
Apalagi kalau misalnya sujudnya panjang seperti apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Dan itu bisa membahayakan kesehatan. Ya, karena tumpuannya tidak seimbang. Ya, bebannya itu semuanya atau kebanyakan beban itu dibebankan kepada kepala. Ya, kepada kepala dan leher. Sehingga tangan kurang bisa mengimbangi beban tubuh kita. Yang jelas hal itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya, jadi mana praktek dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwa beliau mempraktekkan seperti apa yang dipraktekkan oleh sebagian kalangan itu, yang terlalu memanjangkan punggungnya tadi. Apalagi kalau misalnya kita cermati hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang sutroh, dan ini kalau nggak salah pernah kita bahas dahulu, yaitu sebuah pembatas yang ada di hadapan kita sebagai bentuk untuk menghalangi orang yang lewat. Kalau misalnya kita perhatikan, ya, jarak antara tempat kita berdiri sampai ke sutro itu kan disebutkan oleh para ulama kira-kira jaraknya sekitar 3 hasta. Ya, 3 hasta. Ya, 1 hasta adalah dari ujung jari sampai ke siku. Ini 1 hasta. Kalau 3 berarti ya kalikan saja. Ini 1, 2, 3. Kira-kira seperti itu. Jadi tempat kita berdiri dengan sutroh kita sekitar 3 hasta. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa jarak antara kepala kita dengan sutroh kita bisa untuk lewat, jaraknya bisa untuk lewat seekor anak kambing. Berarti kan tidak langsung kepala kita itu nggak nempel ke sutro, tapi ada jarak antara kepala kita dengan sutro yang diperkirakan, ya bukan disuruh kambingnya suruh lewat, bukan, diperkirakan bisa untuk lewat anak kambing. Berarti kalau dari situ kita bisa memahami Nabi SAW itu sujudnya tidak menjulur seperti itu, akan tetapi sujudnya biasa, ya, sujudnya biasa. Nah, sujudnya biasa, tidak terlalu berlebihan. Dan kalau kita gunakan cara seperti itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tumpuan itu akan merata. Ya, akan merata ke tangan, ke lutut, ke kaki dan ke kepala. Ini adalah pembahasan pertama pada pagi hari ini. Pembahasan berikutnya disebutkan dalam beberapa riwayat ada sedikit perbedaan antara cara sujudnya laki-laki dengan wanita. Dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab beliau Al-Marasil, bahwa Nabi SAW melewati 2 wanita yang sedang sholat. Saat itu beliau SAW bersabda, "Idza sajadtuma fadhumma ba'dhal lahmi ila al-ard fa innal mar'ata fi dzalika laysat karrijal." Kata Nabi SAW, apabila kalian berdua sujud, wahai wanita, maka tempelkanlah sebagian tubuh kalian ke bumi. Maka tempelkanlah sebagian tubuh kalian ke bumi, karena wanita tidak sama dengan laki-laki dalam hal sujud. Ini sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud dalam Al-Marasil. Mungkin dari sinilah kemudian sebagian wanita ketika sujud mereka merapatkan kedua tangannya, ya, merapatkan kedua tangannya ke lambungnya, ya, ke lambungnya. Tentunya di sini sebagian orang mengatakan ada perbedaan karena dadanya wanita berbeda dengan dadanya laki-laki, maka perlu untuk dirapatkan seperti itu. Mungkin dari sinilah mereka mengambil kesimpulan kayak gitu. Akan tetapi riwayat yang tadi kami bawakan itu ternyata masuk dalam kategori hadis yang mursal. Ya, hadis yang mursal. Hadis yang mursal adalah merupakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'i. Nah, tabi'i itu muridnya sahabat. Jadi 2 generasi setelah zaman Nabi SAW. Tabi'i berarti nggak ketemu sama Nabi. Ya. Jadi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'i langsung kepada Nabi SAW tanpa menyebutkan perantara antara tabi'i itu dengan Nabi.
berarti ini hadisnya terputus sanadnya. Karena seharusnya ya, pakemnya itu dari tabi'in ke sahabat baru ke Nabi. Nah, pakemnya seperti itu, ini baru nyambung. Nah ini enggak, ini dari tabi'i langsung kepada Nabi SAW tanpa disebutkan siapa perantaranya. Nah, dari sini maka hadis yang tadi disampaikan itu adalah merupakan hadis yang mursal, sanadnya terputus sehingga dianggap dhaif oleh para ulama kita. Karena hadis tadi dianggap dinilai lemah oleh para ulama kita, maka cara sujudnya wanita dikembalikan kepada hukum asalnya seperti sujudnya laki-laki. Ya, seperti sujudnya laki-laki, di mana Nabi SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan di sini Nabi SAW tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan. Adapun yang dipraktekkan oleh Nabi SAW ketika sujud, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, adalah beliau membuka sikunya, ya, membuka sikunya. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa sampai kelihatan putihnya ketiak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kayak gini berarti kan tidak sama seperti yang tadi disebutkan dalam riwayat yang mursal tadi, yang dhaif. Karena tadi kalau riwayat yang mursal tadi disebutkan bahwa wanita itu agak merapatkan sikunya. Dan ini karena landasannya tadi kurang kuat, maka dikembalikan kepada asalnya, yaitu dibuka. Ya, dibuka tentunya dalam kondisi ketika tidak sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah itu kan kita terbatasi dengan orang yang sholat di samping kita. Kalau kita buka seperti itu nanti akan mengganggu saudara kita yang ada di samping kita. Ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga pada kesempatan pagi hari ini adalah mengenai telapak kaki, ya, mengenai telapak kaki posisinya. Kemarin sebenarnya sudah kita sebutkan secara sekilas bahwa telapak kaki itu jari-jarinya itu dihadapkan ke arah kiblat. Ya, jadi ditekuk jari-jari itu menghadap ke arah kiblat. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari, wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah, bahwa Nabi SAW beliau menghadapkan ujung jari jemari kaki beliau ke arah kiblat. Jadi ujung jari jemari itu bukan hanya sekedar ditaruh kayak gini, karena maaf ada sebagian orang ya menaruhnya itu hanya sekedar jari-jarinya lurus begitu saja, alias sekedar formalitas. Padahal yang disebutkan dalam Sahih Bukhari tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa jari-jari itu ditekan, sehingga ada sebagian dari jari-jari itu yang menghadap kemana? Ke arah kiblat, ya, menghadap ke arah kiblat. Ini yang sempurna yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang yang sering ditanyakan oleh orang adalah posisi antara kedua telapak kaki itu, apakah direnggangkan seperti ini ataukah dirapatkan, ya, antara kedua telapak kaki kita? Apakah direnggangkan saat sujud itu ataukah dirapatkan, ditempelkan? Dalam beberapa lafaz dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga oleh Imam Al-Hakim, dan Imam Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih, begitu pula Imam Adz-Dzahabi, disebutkan dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'i 'ala firashi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, suatu malam aku kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal sebelumnya beliau sallallahu alaihi wasallam tidur bersamaku di dalam satu kasur. Ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha bangun malam-malam kok di sampingnya nggak ada Nabi SAW, padahal tadi malam tidurnya bareng. Kemudian setelah itu Aisyah radhiyallahu anha karena gelap, ya, beliau meraba-raba
mencari-cari dengan tangannya di manakah Nabi SAW. Kata Aisyah, fawajadtuhu sajidan. Ternyata ketika saya sedang meraba-raba itu, tangan saya menemukan bahwa Nabi SAW itu sedang sujud. Kemudian kata beliau apa? Rasan aqibaihi mustaqbilan bi atrafi asabi'ihil qiblah. Yang perlu kita garis bawahi di sinilah kata-kata rasan aqibaihi. Jadi ketika tangan saya itu bergerak, saya temukan Nabi SAW sedang sujud, kemudian saya raba, ternyata saya ketemu dengan kaki Nabi SAW, dan ketika saya sentuh, kaki Nabi itu rapat. Ya, telapak kaki beliau rapat. Ya, rapat antara telapak kaki yang kanan dengan yang kiri rapat. Dan jari jemarinya itu menghadap ke arah kiblat. Jari jemarinya menghadap ke arah kiblat. Dari sini kita mengetahui bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di dalam sujudnya beliau merapatkan kedua kakinya, merapatkan kedua telapak kakinya antara yang kiri dengan yang kanan ketika sujud. Pembahasan yang terakhir pada kesempatan kali ini adalah mengenai bolehkah kita sujud, bolehkah kita sujud di atas alas? Bolehkah kita sujud di atas alas? Yang dimaksud di sini alas adalah seperti karpet, sajadah, kain dan yang semisalnya. Perlu diketahui bahwasanya Nabi SAW pada saat itu masjid beliau itu masih beralaskan pasir, masih beralaskan tanah. Belum ada seperti zaman kita ini dengan keramik misalnya, atau dengan tehel misalnya, atau dengan sekarang macam-macam lah. Ya, ada batu pualam, kemudian ada granit. Setelah itu masih ditutupi dengan karpet juga. Ya, pada zaman Nabi SAW itu masjid beliau lantainya dari pasir. Lantainya dari pasir. Sehingga riwayat-riwayat menyebutkan bahwa Nabi SAW sujud di atas itu. Makanya dalam sebuah riwayat ketika Nabi SAW dimintai doa supaya diturunkan hujan, karena pada saat itu paceklik yang panjang, saat itu sholat Jumat. Jadi Nabi SAW berdoa kepada Allah sebelum Jumatan supaya diturunkan hujan. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala langsung mengabulkan, begitu mereka sholat langsung hujan deras. Dan tentunya karena saat itu atap dari masjid itu tidak seperti sekarang, ya dengan ada yang dengan genting, ada yang dengan konstruksinya baja ringan, pokoknya ada yang dicor, artinya air itu nggak akan masuk. Nah, pada saat itu kan atapnya hanya sekedarnya saja dari daun-daun kurma, kalau orang Jawa mengatakan kelari, ya, dari daun-daun kurma yang disusun-susun yang mungkin sangat besar kemungkinan untuk bocor, apalagi hujannya deras. Disebutkan saat itu bahwa di dahi, ya, ketika selesai sholat di dahinya para sahabat itu ada bekas pasir basah. Ya, ada bekas pasir basah. Itu menunjukkan bahwa lantainya saat itu tidak ditutupi apa-apa. Dari sini kemudian ada sebagian orang menganggap nggak boleh kalau kita sujud itu pakai alas. Nggak boleh kita sujud itu pakai alas. Pokoknya kepala ini harus nyentuh kepada lantai. Sebenarnya kalau mereka mau konsekuen, ya betul-betul seperti Nabi SAW itu, malah masjidnya nggak usah pakai lantai sekalian. Jadi masjidnya itu cukup pakai apa? Cukup pakai tanah saja, pakai pasir. Sudah, katanya mau pakai Nabi SAW. Nggak usah pakai lantai aja sekalian. Anda mengatakan mengikuti Nabi SAW seperti saat itu, Anda sendiri pakai lantai. Ya, artinya tanahnya itu ditutupi dengan keramik. Berarti tetap saja Anda tidak sesuai dengan Nabi SAW. Akan tetapi, para pemirsa, para pendengar yang kami hormati, ada beberapa riwayat selain yang menyebutkan bahwa Nabi SAW sujud di atas tanah atau pasir, ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW pun pernah sujud di atas alas. Nah, di atas alas.
apakah itu tikar atau yang lainnya. Dan riwayat-riwayat tersebut sahih. Antara lain disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla ala bisatin. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla ala bisatin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di atas permadani, kain, ya, semacam karpet gitu. Nabi SAW pernah sholat di atas permadani. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, dan Al-Albani. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, kata beliau, ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam yusalli ala hasirin yasjudu alaihi. Kata Abu Sa'id, aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam salat di atas tikar. Ya, di atas tikar, beliau sujud di atasnya, di atas tikar itu. Hadis riwayat Muslim. Ini riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga dari Maimunah. Dari Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli 'ala al-khumrah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di atas tikar kecil. Hadis riwayat Bukhari. Masih ada riwayat-riwayat yang lainnya. Saya bawakan beberapa contohnya saja yang menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah sholat, ya, beralaskan tikar atau permadani, atau kalau sekarang mungkin seperti karpet atau sejadah. Ya. Makanya dari situ kemudian Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau mengatakan hadis-hadis yang tersebut di atas menunjukkan bahwa tidak mengapa orang itu sholat di atas alas, ya, entah itu alasnya terbuat dari daun kurma karena saat itu adanya itu mungkin, atau terbuat dari sajadah yang berukuran kecil atau yang berukuran besar. Berukuran besar berarti kayak karpet, ya, yang untuk orang banyak, ya. Karena Rasulullah SAW juga pernah sholat memakai alas seperti itu. Kemudian beliau mengatakan bahwa inilah pendapat mayoritas ulama. Jumhur ulama berpendapat tidak apa-apa orang itu sholat di atas alas. Dari sini kita mengetahui bahwa apa yang dilakukan atau apa yang diyakini oleh sebagian orang bahwa sholat di atas alas itu bid'ah, maka itu kurang pas, karena Nabi SAW pun pernah melakukan hal itu. Hanya yang perlu diperhatikan di sini adalah mengenai alasnya tersebut dihindari, ya, alas-alas itu dihindari yang terlalu banyak ukiran dan gambarnya. Karena tidak diragukan lagi hal seperti itu akan bisa mengganggu kekhusyuan seorang dalam sholat. Makanya Nabi SAW pernah suatu saat di mana di rumahnya itu ada semacam kelambu, ya, ada gambar-gambarnya di situ. Nabi SAW setelah selesai sholat memerintahkan untuk kepada Aisyah untuk mencopot itu kelambu karena mengganggu dalam sholatnya. Maka kalau misalnya kita mau pakai sajadah, mau pakai karpet, hendaklah dicari karpet yang tidak terlalu banyak motifnya. Syukur-syukur yang polos, ya. Syukur-syukur yang polos, sehingga kita tidak terlalu terganggu, ya, tidak terganggu kekhusyuan kita ketika sholat. Maka dari itu kita juga bukan termasuk orang yang melarang pakai karpet, juga bukan termasuk orang yang terlalu bebas dalam karpet. Jadi ya tidak apa-apa pakai karpet, silahkan. Apalagi ada sebagian orang memang nggak kuat dingin. Ya, ada sebagian orang nggak kuat dingin karena mungkin kondisi fisiknya yang kurang sehat dan seterusnya, maka tidak apa-apa memakai karpet, memakai sajadah. Akan tetapi diusahakan sajadah yang kita pakai itu tidak terlalu banyak motifnya sehingga tidak mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat. Ini yang dapat kami sampaikan. Masih ada beberapa permasalahan yang lainnya yang akan kita bahas insyaallah mengenai seputar sujud. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Mari kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, ya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas pemaparannya, dan Masya Allah membuat kita semakin terbuka tentang hal-hal yang mungkin dianggap benar, ya, selama ini ternyata kita tahu paling tidak dari keterangan para ulama yang antum sampaikan. Baik Ustaz, insya Allah kita akan masuk mengangkat beberapa pertanyaan yang masuk dari pendengar Radio Insani dan juga dari pemirsa Insan TV. Yang pertama dari pendengar Radio Insani, Ustaz, dari Mbak Rini yang ada di Purbalingga. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau menanyakan tentang dua hal. Yang pertama ingin menanyakan tentang kesohihan hadis atau benar tidak hadis dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi yang menyatakan bahwasanya
ikatan rambut seperti itu di saat salat adalah tempat duduk setan, itu yang mengikat rambut ketika salat, Ustaz. Kemudian yang kedua, beliau menanyakan tentang adakah larangan bagi orang yang menggulung atau melipat baju atau melipat celana ketika salat, Ustaz. Tafadhal. Yang pertama saya mohon maaf pernah membaca hadisnya, akan tapi saya lupa tentang derajat hadisnya dan juga bagaimana syarah dari para ulama. Maka untuk saat ini kami belum bisa menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, betul disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih menyebutkan larangan untuk menggulung, ya, menggulung baju, lengan baju ataupun menggulung celana ataupun menggulung celana. Itu disebutkan dalam beberapa riwayat. Sebagian ulama mengatakan bahwa hal itu menampakkan kekurang sopanan, ya, kekurang sopanan. Makanya kalau kita bertemu dengan orang yang kita hormati, maka termasuk kurang sopan kalau kita menggulung lengan baju kita. Kita akan luruskan, kecuali kalau kita kondisi santai. Kalau kita kondisi santai tidak mengapa. Makanya ini menurut sebagian ulama, hadis tadi ada yang menyebutkan larangan itu, dan para ulama kita menjelaskan bahwa larangan itu berlaku bukan hanya di baju saja, termasuk di celana. Ya, termasuk di celana. Makanya dari sini kita melihat kekeliruan sebagian orang yang ketika akan sholat mereka menggulung celananya. Mereka menggulung celananya, di bawah digulung. Hal itu tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Mungkin ada yang bertanya, celana saya panjang melebihi mata kaki. Celana saya panjang melebihi mata kaki. Itu bagaimana? Saya tidak ingin mata kaki saya tertutupi. Bukankah ada hadis yang melarang? Ya, bukankah ada hadis yang melarang mata kaki tertutupi dengan busana? Jawabannya betul. Nah, ada hadis yang melarang kita untuk supaya mata kaki, ini saya bicara laki-laki ya, bukan perempuan. Ya, saya bicara tentang kaum laki-laki. Kalau perempuan lain masalah. Ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa mata kaki itu tidak boleh ditutupi dengan baju, dengan celana atau sarung atau yang semisalnya. Itu hadisnya sahih. Akan tetapi solusinya bukan dengan melipat celana kita, akan tapi solusinya adalah dengan memotongnya. Ya, solusi paten. Ya, solusi paten dengan memotongnya, kemudian meninggikannya di atas mata kaki. Dan tidak harus terlalu tinggi, ya, tidak harus terlalu tinggi sampai pertengahan betis. Itu boleh, tidak mengapa. Batas minimal, ya, minimal kita sudah tidak melakukan sebuah larangan. Artinya kita tidak melakukan sesuatu yang dilarang di dalam agama, yaitu memanjangkan celana atau sarung melebihi mata kaki. Makanya solusi yang tepat supaya kita tidak terbentur sana sini, ya, tidak terkena hadis yang melarang untuk melipat, juga tidak terkena hadis yang melarang untuk isbal atau memanjangkan lebih dari mata kaki. Solusinya yang paling mudah, ya, tinggal dipotong saja itu celana, sehingga ketika akan sholat kita nggak perlu repot-repot untuk melipat celana kita, karena kita sudah siap dalam posisi celana sudah pas di atas mata kaki, dan juga secara kebersihan itu lebih bersih. Ya, secara kebersihan lebih bersih, karena orang yang terlalu panjang celananya atau sarungnya nanti akan terkena kotoran yang di jalan-jalan yang kita lewati. Tentunya menjadi kurang sempurna, kurang bersih, apalagi kalau misalnya jalan yang dilewati ternyata ada najisnya, itu kan repot juga. Jadi Islam itu sangat mencintai kebersihan. Islam itu sangat mencintai kebersihan dan kesucian. Wallahu a'lam. Namun jazakallahu khairan, semoga bermanfaat bagi penanya dan segenap kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Yang berikutnya, Ustaz, masih dari pendengar Radio Insani, dari Pranowo yang berada di Purbalingga. Beliau menanyakan tentang ketika sujud apabila ingin berdoa, apakah harus diawali dengan hamdalah dan sholawat, Ustaz? Ya.
Ketika akan doa di dalam sujud, apakah harus diawali dengan hamdalah atau sholawat? Wallahu a'lam bishawab. Harus tidak, karena di luar sholat pun tidak harus. Itu hanya sekedar dalam tanda kutip amalan yang disunnahkan, ya, sebagaimana dinukilkan oleh Imam An-Nawawi, sehingga saya dalam kitab beliau Al-Adhkar, bahwa para ulama telah berijma tentang disunnahkannya. Ya, para ulama kita telah berijma tentang disunnahkan. Ya, jadi tidak diwajibkan, disunnahkan untuk membaca hamdalah, pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW sebelum berdoa. Tapi wallahu alam, kalau dalam sujud mungkin bisa saja langsung kepada doa yang kita inginkan. Nah, jazakallah khairan Ustaz. Berikutnya dari pemirsa Insan TV Ustaz, beliau menanyakan di dalam sholat berjamaah, Bapak Edi Mahyad ini dari Jatimulya di Bekasi, apabila terlambat Ustaz dan mendapati imam sudah di rakaat kedua, apakah juga harus membaca iftitah ataupun istiftah Ustaz? Tafadhal. Sebagian ulama berbeda pendapat. Kalau membaca iftitahnya iya, akan tapi tempatnya di mana gitu loh. Tempatnya di mana? Apakah ketika Anda baru datang atau nanti ketika Anda lagi membayar mengqadha kekurangannya? Ya. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Baca iftitahnya tetap disunahkan, akan tetapi kapannya? Ya, kapannya? Apakah begitu Anda berdiri gabung saat itu imam sedang rakaat yang kedua atau yang ketiga, sedangkan Anda baru datang, ataukah Anda bacanya nanti setelah imam salam Anda berdiri, itu yang dianggap rakaat pertama buat Anda? Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Wallahu alam, antara dua pendapat itu yang lebih kuat, akan tetapi tetap disunnahkan untuk membaca doa iftitah kalau waktunya cukup. Nah, kalau waktunya cukup, kalau Anda lagi membayar yang satu rakaat setelah sholat, insya Allah waktunya ada. Tapi kalau Anda membacanya ketika begitu datang, kan imamnya sudah bacaannya cuma Al-Fatihah saja. Dan kalau misalnya Anda baca iftitah, kemudian baca Fatihah, baca suratan, mungkin tidak cukup nanti durasi Anda untuk membaca Al-Fatihah. Dalam hal itu maka diutamakan membaca Al-Fatihah saja yang merupakan rukun dari sholat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khairan. Kemudian ada pertanyaan lagi dari pemirsa Insan TV, Bapak Abdullah yang ada di Kebumen. Beliau menanyakan tentang lebih utama mana ketika bermakmum, apakah menyelesaikan sholawat kepada Nabi atau mengikuti imam yang salam sebelum makmum selesai membaca sholawat. Ya, membaca sholawat, ya, menurut sebagian ulama merupakan wajib, ada sebagian mengatakan rukun sholat. Akan tetapi insya Allah kalau misalnya kita sudah membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, walaupun tidak sampai selesai, itu sudah mendapatkan sudah teranggap membaca sholawat, ya, sudah teranggap membaca, karena sholawatnya kan panjang. Sholawat Ibrahimiyah itu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini kan sholawat lengkapnya, redaksi lengkapnya seperti itu. Tapi ketika seorang Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad misalnya, ya, sampai situ kemudian imamnya salam, sampai di situ imamnya salam, sebenarnya dia sudah teranggap mendapatkan sholawat walaupun, ya, kurang sempurna, gak sampai akhir. Maka dalam kondisi seperti itu, imamnya sudah salam, tidak mengapa Anda langsung salam, karena Anda juga sudah membaca sholawat walaupun belum selesai, akan tapi sudah dianggap membaca intinya sholawat. Intinya sholawat kan kita mengucapkan sholawat untuk Nabi SAW. Adapun buat keluarganya, kemudian buat sahabatnya, itu terikut, ya. Itu adalah merupakan kalau mungkin bahasa kita ya semacam penyempurna, ya, semacam penyempurna dari sholawat kita untuk Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi beberapa riwayat hadis yang sahih menunjukkan bahwa kita ini harus bersegera mengikuti gerakan imam itu segera. Jadi bukan dikasih jeda yang panjang, enggak. Begitu imamnya melakukan ini, kita langsung melakukan apa yang dilakukan oleh imam. Sehingga dalam kondisi seperti itu sebaiknya Anda setelah membaca sholawat walaupun belum selesai,
Karena imamnya sudah salam, ikuti saja salamnya imam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Mirsa Insan TV yang berada di Riau. Hamba Allah yang berada di Riau menanyakan tentang kebiasaan di kampung beliau, di mana setiap sujud itu sujudnya setiap rakaat 3 kali Ustaz. Satunya itu digunakan atau merupakan sujud sajadah, sujud sajadah. Baru kemudian yang keduanya sujudnya seperti biasa. Bagaimana dengan hal tersebut Ustaz? Beliau mengatakan setiap sholat subuh. Mungkin ada bacaan sajadahnya di. Wallahu alam, ini pertanyaannya kurang jelas. Ya, pertanyaannya kurang jelas. Bisa jadi sujud yang dia lakukan itu sujud sajdah karena saat itu ketika sholat imamnya membaca ayat sajadah. Ya, membaca ayat sajadah. Sebelum sholat itu ada sujud di hari Jumat Ustaz. Di setiap hari Jumat. Oh iya. Itu karena membaca surat yang di dalamnya ada sujudnya. Ya, surat sajadah. Jadi ada beberapa surat dalam Al-Quran yang mengandung ayat perintah untuk sujud. Jadi kalau yang dimaksud 3 sujud itu adalah salah satunya sujud sajdah, sujud tilawah, sujud tilawah, maka tidak apa-apa hal itu. Yang tidak apa-apa hal itu 3 kali itu bukan karena nambah jumlah sujud sholat, bukan. Tapi karena sujud yang ketiga atau yang pertama dalam hal ini itu adalah merupakan sujud yang dibaca karena melewati ayat yang berisikan perintah untuk sujud atau yang biasa diistilahkan dengan sujud tilawah. Jadi kalau itu maksudnya maka tidak apa-apa dan ada syariatnya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kalau ada orang yang ingin mempraktikkan itu, alangkah baiknya memberikan semacam pengarahan dan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan polemik, ya, sehingga tidak menimbulkan polemik, tidak menimbulkan masalah, tidak menimbulkan fitnah, ya. Jadi itu sunnah, ya, sujud tilawah itu sunnah dari Nabi SAW dan perlu kita hidupkan. Akan tetapi sebelum menghidupkannya perlu kita untuk memberikan sosialisasi sehingga tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang di kemudian hari mungkin menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami kembalikan kepada saudara pembawa acara. Nama saja jazakallah khairan atas pemaparan materi dan juga jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan yang masuk. Dan kami haturkan juga jazakumullah khairan kepada segenap pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada yang semoga dirahmati Allah. Sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita usahakan dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk amal yang diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus kami juga mohon maaf apabila banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami angkat kepada beliau Ustaz, dan semoga di kesempatan-kesempatan yang lain kami bisa mengangkat pertanyaan tersebut. Dan ada juga beberapa pertanyaan yang sudah terjawab di dalam materi, semoga sudah bisa terjelaskan. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi telah kita selesaikan 2 sesi sekaligus dan kita berharap semoga perjumpaan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.